Halo teman-teman, hari ini di kelas saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Kalau di Medan terjadi bencana alam, beliaulah yang paling sibuk dan turun ke lapangan bekerja. Beliau ini adalah seorang kepala dinas BPBD di Kota Medan, dan ini dia. Om Muhammad Usni, bener ya? Ya, selamat sore Sen. Selamat Sehat sore Om, selalu. apa kabar? Alhamdulillah sehat Sen. Oke Om. Om, udah berapa lama bertugas di Pemko? Om kalau bertugas di Pimpu sudah 30 tahun, sudah berapa dinas Om jalani. Kalau kepala dinas mulai dari kepala dinas pendapatan, habis itu kadis kebersihan dan pertamanan. Hari ini Om dikasih tugas sebagai kepala badan penanggulangan bencana Kota Medan. Jadi urusan pengendalian, penanganan kebencanaan itu di bawah naungan BPBD Kota Medan namanya Sen. Berarti semuanya yang berhubungan dengan bencana alam. Ya, ada kalau terjadi bencana ataupun pembinaan masyarakat, edukasi, sosialisasi itu kita lakukan di BPBD Kota Medan, Sen. Oke Om. Sebelum di BPBD, tugas di Dinas Pertamanan dan Kebersihan mana yang lebih menantang Om? Sebenarnya kalau dibilang nantang itu tugas itu sama semua. Karena dia ada namanya tugas pokok dan fungsi. Nah, jadi berdasarkan tugas dan pokok dan fungsi itulah kita bekerja. Jadi kalau dibilang bekerja itu kan nggak ada yang santai. Sepanjang kita memiliki niat inovasi, kreativitas, mampu membangun komunikasi publik, semua dapat dijalani dengan baik. Nah, itu set kunci bekerja seperti itu. Oke. Eh, Om, kalau dilihat-lihat di Medan, Iya. kebanyakan masanya itu klasik banget ya. Iya. Kalau hujan pasti banjir, kalau hujan di gunung kayak kebanyakan longsor ya kan. Iya. Berbagai upaya sudah dilakukan biar gak banjir sama terjadi bencana lagi. Tapi tetap sampai sekarang masih aja ada bencana alamnya. Penyebab bencana alam di Medan Bencana itu ya. apa? Jadi semuanya itu siklus alam, Sen. Pertama, kita dihadapkan dengan lempengan-lempengan gempa. Yang kedua, posisi Kota Medan dihadapkan dengan masuknya sungai air ke Kota Medan. Pertama yang namanya Sungai Belawan, yang kedua Sungai Tuntungan, yang ketiga Sungai Dene. Itulah induk sungai yang masuk Kota Medan. Nah, masalahnya hari ini kalau hujannya masih di Kota Medan, kita nggak kebanjiran. Tapi kalau hujannya 3-6 jam di gunung, itulah air itu mengalir dari hulu ke Kota Medan. Nah, hari ini Medan dihadapkan dengan banjirop juga yang ada di Belawan. Makanya sering terjadi ketika hujan di gunung, terjadi hujan di Kota Medan, naiknya banjirop, nah itu terjadi genangan-genangan banjir yang ada di Kota Medan, Sen. Nah, hari ini memang kita menyadari kondisi anomali cuaca terus berubah-ubah. Kalau dulu kan ada istilah bulan ber, November, Desember, Oktober. nah, itu kan hujan itu. Tapi hari ini anomali cuaca berubah. Dan hari ini memang terjadi lagi El Nino. Jadi pancaroba cuaca itulah perlu kita cermati. Makanya kepada warga masyarakat kita himbau untuk memperhatikan informasi BMKG tentang terjadinya perubahan cuaca. Jadi kalau saya mau jalan-jalan kedua, lihat dulu ada nggak terjadi bencana atau enggak. Hujan tidak. Semoga persiapan Sen bisa lebih baik ketika melakukan aktivitas. Om, kalau dilihat namanya kan bencana alam. Iya. Tapi masalahnya muncul karena manusia yang nggak ngurusin dengan benar. Betul. Kenapa namanya masih bencana alam? Nah, bencana alam kan itu sebenarnya perilaku-perilaku kehidupan yang tidak taat ajas. Sebagai contoh, pohon banyak ditumbangin. Kalau daya tampung alamnya intinya cukupnya kalau seandainya tidak terjadi pengusakan-pengusakan di bumi ini. Makanya gerakan-gerakan penghijauan itu terus kita dorong supaya keseimbangan alam dalam rangka menyerap posisi tanah bisa dilakukan dengan penghijauan-penghijauan yang
notabene akan menjadi penyangga bagi turunnya hujan. Yang kedua, sembarangan buang sampah ke sungai, ke sorokan dan parit, sehingga kalau terjadi hujan terjadi pengendapan. Pengendapan inilah mengakibatkan air tidak mengalir pada tempatnya. Yang ketiga, perilaku budaya-budaya kita yang tidak peduli dengan lingkungan. Nah, ini perlu dilakukan oleh semua orang untuk sadar pentingnya menjaga alam ini. Dalam agama juga diatur, jaga alam kita. Ya kan? Jadi kalau katanya jaga alam kita, ya kepada kita semua untuk peduli dan sayang kepada alam ini, Sen. Oh, gitu ya, Om. Nah, Om, apa peran Gen Z seumuran kayak saya ini penting dalam pencegahan bencana banjir? Nah, semua pihak ini merasa penting dalam pencegahan bencana. Karena kalau kita bicara bencana, ada namanya aspek yang harus terlibat. Pertama, adanya peran pemerintah. Yang kedua, perannya dunia usaha. Itulah termasuk kelompok-kelompok usaha yang ada di semua entitas kota. Yang ketiga, ada namanya peran masyarakat. Disinilah semua peran masyarakat. Ada anak-anak, ada orang dewasa, ada relawan untuk sama-sama peduli terhadap bencana apapun. Yang keempat, peranan akademisi, dosen-dosen untuk mengkaji kota ini. Bagaimana secara akademisi sudut pandangnya, ada pola-pola penanganan. Nah, yang kelima, itulah peran-peran partisipasi semua yang terkait dalam pentahelik kota, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, termasuk di dalamnya akademisi untuk sama-sama menjaga. Tadi saya tanya, di mana peran kami sebagai siswa, sebagai anak bangsa? Minimal saya bisa berbuat, melakukan kepedulian, melakukan penghijauan, baik di rumah, di lingkungan, termasuk juga menyebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan. Termasuk yang saya lakukan ini kan dalam bentuk peduli terhadap bencana. Mensosialisasikan, jangan buang sampah, ayo menanam, ya kan gitu. Waspada terhadap bencana, itu peran-peran serta semua dalam bencana yang kita siap siagakan menghadapinya. Itu namanya mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Jangan sudah ada bencana baru kita kerja, panik. Tapi sebelum bencana kita edukasi semua, Sen. Berikan pembelajaran, berikan sosialisasi. Sen buat baju aja, misalnya itu kongko di kelas, jagalah alamku. Itu sudah berbuat untuk mengingatkan orang. Atau Sen buat baju rumahku hijauku, berarti perlu ada penghijauan. Itu salah satu upaya-upaya. Dan sesama kawan bisa saya ingatkan, jangan buang sampah sembarangan, jangan tempatkan sampah pada tempatnya. Itu juga salah satu upaya sebagai siswa, sebagai masyarakat untuk peduli terhadap kebencanaan. Oh, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang seumuran saya yang agar tidak terjadi banjir lagi di Kota Medan? Yang pertama tadi adalah kepedulian tadi. Om bilang kepedulian. Kepedulian itu semuanya kita peduli melihat kota ini. Termasuk memberikan masukan-masukan. Berbuat bersama melakukan penghijauan kota. Sehingga kalau hujan datang, serapan air tinggi. Nah, cuman janganlah pohon-pohon kecil lagi kita tanam. Kalau bisa pohon yang besar. Kalau saya menanam satu pohon aja, saya buatkan nama. Ini tanaman sen. Nanti sen udah dewasa, kan kita bangga. Ada pohon yang kita tanam. Itu salah satu upaya juga untuk peduli terhadap bencana. Termasuk tadi membentuk kelompok-kelompok sosial sesama kawan-kawan. Minimal mengingatkan orang tua yang ada di lingkungan kita, jangan buang sampah sembarangan, ya kan, termasuk melakukan penghijauan di masing-masing rumah aja. Kalau ditanam satu orang satu pohon, ini luar biasa ruang terbuka hijau kota kita. Itu akan menyerap air selama-lamanya, Sen.
Oh gitu. Contohnya seperti itulah. Dan banyak bentuk kegiatan sosial lainnya untuk kita sumbangsi kepada masyarakat. Nanti ketika terjadi bencana, Sen kan nggak mungkin menolong yang apa. Tapi dengan peran Sen bisa memberikan ketenangan sama orang, menginformasikan melalui kemampuan Sen dalam bentuk YouTube, YouTuber, dalam bentuk Facebook, kan bisa kita himbau. Warga Kota Medan di sini sedang banjir. Kita berharap jangan melewati jalan ini. Pakailah jalur evakuasi sehingga terjadi penyelamatan. Itu aja sudah berpartisipasi dalam bencana. Salah satu yang dilakukan Sen. Oh, nah Om, eh, ada nggak program yang dilakukan BPBD agar pencegahan bencana alam di Kota Medan bisa maksimal, bisa lebih bagus lah? Nah hari ini ketika masalah bencana itu intinya ada 3. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia, orang yang mampu melaksanakan penanganan bencana. Yang kedua, tersiapnya sarana dan prasarana kebencanaan. Itu ada perahu, ada mobil air bersih. Yang ketiga adalah masalah kebijakan, itu yang dikuatkan. Nah ini juga harus melibatkan semua pihak. Salah satunya hari ini BPBD melibatkan sekolah-sekolah Sen. Itu yang kami namakan sekolah pendidikan aman bencana. Di sekolah itu kita latih anak-anak sekolah. Bagaimana ketika terjadi bencana gempa, apa yang harus dihadapi. Bagaimana kita menghadapi bencana banjir, apa yang harus kita lakukan. Nah pelatihan pendidikan aman bencana itu salah satu eskul yang ada di sekolah-sekolah. Kita juga membangun relawan-relawan kebencanaan di masing-masing kelurahan. Jadi nanti kalau terjadi bencana ada kontak komunikasi dengan masyarakat. Karena Om katakan tadi semua orang harus berperan serta dalam bencana bersama-sama. Nah tugas BPBD membangun manajemennya. Siapa berbuat apa, siapa melakukan apa. Jadi masing-masing tidak tumpang tindih dalam penanganan bencana, termasuk dalam memberikan bantuan. Ini nggak boleh tumpang tindih. Makanya Pak Wali Kota telah mengeluarkan SK tim terpadu. Jadi tim terpadu itu meliputi semua unsur yang ada di pemerintah. Nah, misalnya di dinas sosial melakukan apa? Itu kan dapur umum. Dinas kesehatan membuat posko keamanan, posko kesehatan untuk pengobatan korban gempa. BPBD Basarnas melakukan penyelamatan. Ada juga posko yang dibuat untuk mengelola bantuan yang ditangani secara koordinasi oleh Pak Camat, Pak Lurah dan posko BPBD sehingga tidak overlapping dalam memberikan bantuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bencana harus melibatkan semua pihak yang ada di masyarakat. Itu Sen. Oh gitu. Nah, kan tadi Om sudah bilang ya. Ya. Program yang dilakukan BPBD udah suruh sekolah untuk buat pendidikan Ya. agar mengurangi bencana alam lah, biar anak-anak muda juga Berpartisipasi. Iya. Iya. Nah, di sekolah saya jarang lihat nih ada guru yang bilang harus jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Jarang. Waktu SD aja, waktu SMP sudah mulai jarang. Lupa. Ya, udah jarang ngomong. Padahal ini kan penting kali Sen, mengenalkan alam dan fungsinya. Nah, makanya hari ini kami dari BPBD membuatkan gerakan edukasi ke sekolah-sekolah. Itu namanya sekolah sosialisasi sekolah aman bencana. Ini hari ini telah ada hampir 40 sekolah yang kita lakukan sosialisasi. Ya nanti kalau memang bertahap, mungkin saran Sen baik sekali nih, supaya guru-gurunya dulu diberikan pemahaman. Nah, kita juga mengingatkan supaya guru-guru tidak dihajarkan doktrinisasi belajar aja, tapi mengenal alam dan lingkungan juga bahagian daripada kepekaan terhadap lingkungan dan bencana. Nanti kita coba buat brosur-brosur lah. Ide saya sangat baik. Jadi SMP, SMA juga harus diingatkan juga
rentannya sebuah bencana, bahayanya sebuah bencana. Jadi semua bisa siap siaga dan waspada. Sama contohnya, kita ini berada di lantai 4. Kalau terjadi bencana gempa, mental kita nggak siap, semuanya kan jadi panik. Tapi kalau sen sudah ada ilmunya diingatkan oleh gurunya, oh ini ada jalur evakuasi, ini ada titik-titik penurunan, dan gitu bagaimana cara menghadapi gempa alam yang terjadi, jadi nggak ada korban. Ini sangat baik ini sen nih, supaya guru-guru juga dikasih pemahaman terhadap bencana. Oke. Nah, BPBD kan bertanggung jawab untuk mengurus bencana alam, Iya. kan? Ada gak pelatihan yang khusus untuk membantu pas bencana? Dan pelatihan itu dilakukan sama siapa? Ada jabatannya kah atau apa? Nah, setiap tahunnya kita membuat namanya geladi lapangan. Geladi lapangan itu meliputkan semua pelaku kebencanaan. Itu ada dari dinas-dinas, ada dari relawan, itu namanya geladi lapangan. Kita juga buat pelatihan namanya geladi posko. Geladi posko itu melibatkan kelurahan, kecamatan, dan kota. Sehingga nanti kalau terjadi bencana kita sudah siap. Namanya rentang kendali dalam posko. Termasuk juga kita buat pelatihan-pelatihan untuk anak-anak sekolah tadi. Nah, tinggal mengemasnya dalam latihan bersama. Jadi kita ada sering melaksanakan pelatihan, penyelamatan, pembekalan tenaga bencana, termasuk melibatkan tidak hanya anak sekolah, mahasiswa juga kita libatkan, sehingga kita semua peka dan peduli terhadap bencana. Hari ini BPBD juga telah membentuk hampir 150 kelurahan relawan tanggap bencana. Ini yang akan kita bina, nanti kita latih. Jadi ketangguhan kita siap siaga dalam bencana, Sen. Nah, Om, apakah janji anak-anak seumuran Sen di Kota Medan sudah mulai cukup aktif lah dalam pencegahan bencana alam? Nah, sebenarnya hari ini Sen, kita sudah mulai membentuk namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana itu didirikan di sekolah-sekolah dalam rangka memberikan edukasi kebencanaan. Jadi kami sebenarnya sangat terbantu kalau orang-orang anak sekolah ini bisa memberikan pemahaman kebencanaan minimal di keluarganya. Pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam bencana. Yang kedua, untuk komunitas-komunitas masyarakat memang belum begitu banyak. Paling di kalangan pramuka ada tentang bagaimana pemahaman kebencanaan, pelatihan-pelatihan kebencanaan. Nah, kita berharap gerakan ini kan harus dilakukan secara masif. Itu ada peran sekolah, ada peran wilayah, ada peran pemerintah, peran relawan, sehingga semuanya sama-sama memberikan edukasi dan kepedulian terhadap bencana, Sen. Nah, jadi alhamdulillah di Medan sudah mulai tumbuh kelompok-kelompok peduli, walaupun ide-ide yang Sen buat ini salah satu bentuknya memberikan sosialisasi juga, sehingga nanti kita berharap adanya daya tarik orang untuk peduli terhadap bencana. Itu Sen. Nah, tadi kan Om sudah bilang ya dari sekolah-sekolah sudah mulai Dibentuk murid untuk belajar gimana cara menanggulangi bencana. Tapi kalau saya lihat-lihat ya, masih ada beberapa sekolah yang gak ngajarin lah, kayak cuman di SD aja dibilang jangan dikenalin. Ya, kayak waktu di SD aja dibilang jangan buang sampah sembarangan, gak boleh ini. Cuma waktu mulai SMP, SMA itu udah mulai jarang dikatain. Itu gimana itu? Nah, itu sebenarnya makanya hari ini kami dengan Dinas Pendidikan Kota Medan membuat MOU Sen tentang pembentukan sekolah pendidikan aman bencana. Nah, nantinya memang selama ini kan mungkin belum dilakukan secara massal atau masif. Kita berencana sebelum dilatih anak-anaknya, gurunya dulu kita latih. Sekaligus mengingatkan. Yang kedua, kita berharap nantinya dibuat semacam toolbook, buku panduan. Ya kan, butuh panduan tentang kebencanaan. Jadi bukunya isinya ya tentang main-main apalah, animasi tentang bencana, langkah-langkah
kalau terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi bencana, di mana kita harus melakukan perlindungan evakuasi terhadap bencana. Itu nanti kita buat toolbooknya sebagai buku panduan tentang penanganan bencana. Karena memang saya bilang hari ini kan belum banyak itu pemahaman-pemahaman pendidikan kebencanaan. Kalau yang baik itu sebenarnya harus ada modul-modul atau kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah. Kalau dulu kan masih ada Pak ilmu-ilmu sosial yang mengajarkan. Hari ini dengan sebenarnya kesempatan kita dengan kurikulum DKI ini kita berharap ada inisiatif sekolah membuat pelatihan-pelatihan kerjasama dengan bencana. Pengalaman Sen aja, banyak anak-anak nggak tahu ini tumbuhan apa. Nggak tahu dia, karena tahu dia ke mall Praja, ke hotel, begitu masuk alam dia nggak tahu ini rumput, ini kopi, ini mahoni, ini pohon penyangga, ini pohon pelindung. Nah, itu kan penting juga ilmu itu. Nah, itu nanti kita coba ke arah sana memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman bencana sejak dini sampai dengan orang dewasa. Termasuk kan mengingatkan peran guru dalam edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah sih. Nah, Om, ada nggak harapan Om untuk para Gen Z seumuran saya dari Kota Medan ini buat terkait dalam kepedulian pada pencegahan dan penanggulangan bencana? Baik Sen, tadi Om pernah katakan bencana ini harus melibatkan semua pihak. Pemerintah, masyarakat, di dalamnya ada pelajar, dunia usaha, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan yang ada semua di Kota Medan ini harus peduli terhadap bencana. Makanya kami mengajak kepada semua warga kota, termasuk adik-adik pelajar seusia Sen ini peduli terhadap memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya bencana. Karena bencana ini kita nggak tahu kapan datangnya, Sen. Makanya harus ada orang-orang yang peduli dan peka. Caranya bagaimana? Pertama, melakukan edukasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Yang ketiga, membangun kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Karena kalau sudah terbangun, baik pelajar juga bisa berperan membangun emosional dengan kelompok-kelompok sosial, adanya kelompok-kelompok afiliasi. Yang ingin Om katakan hari ini, ayo bersama-sama kita menanggung bencana sehingga terhindarnya korban-korban dari ketika bencana terjadi. Itu Sen, makasih, apresiasi kepada Sen untuk tetap semangat dalam rangka menjadi motor, trigger dalam rangka memberikan edukasi kebencanaan bagi kawan-kawan yang sebaya. Oke Om, makasih juga ya Ya, Om. makasih ya. Kita berharap podcast kita yang kali ini bisa memotivasi teman-teman yang ingin ikut dalam penanggulangan bencana ya. Dan